你有无数机会可以动手，我们做个交易。这一路何必等到现在？老爷，最近京城里闹鬼，何不请我进去坐坐？你房里有其他人？许多达官贵人家里都走了样。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Tales of Erding Gods episode ke-68, yang dimana pada cerita sebelumnya Sekte Thunderclap bersama dengan Old Rulai menghentikan pertarungan dari guru besar melawan para petinggi sekte pemberontak, dengan Old Rulai yang akan mengajak para anggota sekte pemberontak itu meninggalkan masalah dunia politik dengan berpindah haluan ke ajaran Zen. Yang singkatnya guru besar menerima hal itu karena guru besar juga menyadari ia tidak bisa melanjutkan pertarungan dengan tubuhnya yang penuh luka. Jadinya pun pertarungan dihentikan dengan para petinggi pemberontak yang dibawa oleh sekte Thunderclap. Dan juga setelahnya Old Rulai mengetahui bahwasanya pemimpin baru dari sekte Tiamo adalah Chimu, dan hal ini akan menimbulkan masalah karena kedua sekte ini yang memang saling bermusuhan, yang karena mereka berdua berada di jalan yang berbeda. Yang sekte Thunderclap di dalam kutip berada di jalan yang terang, sedangkan sekte Tiamo di dalam kutip dianggap berada di jalan yang gelap. Dan di sana juga si pria bertopeng yang berasal dari keluarga kekaisaran Ling yang memutuskan untuk menewaskan dirinya sendiri karena ia yang tidak ingin dibawa oleh guru besar untuk pergi ke kekaisaran Yanka, karena hal itu akan bisa menimbulkan masalah politik yang berat. Dan setelahnya pun Chimu bersama dengan lainnya mereka melakukan perjalanan pulang menuju ke Kaisaran Yanka, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan perjalanan Chimu bersama dengan guru besar dan juga para pasukan mereka yang mereka telah tiba di ibu kota dari Kekaisaran Yanka. Yang setibanya di sana mereka disambut dengan kondisi kekaisaran yang sekarang sedang mengalami duka cita karena adanya keluarga dari kekaisaran yang telah meninggal dunia, yaitu Raja Ling Yinfeng. Yang hal itu membuat para anggota kekaisaran mereka semua sedang berduka cita pada situasi sekarang. Yang Kaisar Ling Yinfeng ini merupakan adik kandung dari mantan kaisar sebelumnya. 朱雪晶收复红线，只怕已是天罗地网。 Jadi hubungan Kaisar Yanfeng dan juga Kaisar Ling Yinfeng adalah paman dan juga ponakan. Dan Kaisar Yinfeng sendiri juga telah memiliki jasa yang besar bagi kekaisaran Yanka mereka, seperti telah menaklukkan banyak negara, menyelamatkan ayah dari Kaisar Yanfeng berkali-kali, dan juga pada akhirnya mengangkat Kaisar Yanfeng menjadi pengganti dari ayahnya. Dan naasnya si Yinfeng ini merupakan si pria bertopeng dari pihak pemberontak sebelumnya yang telah melakukan aksi pengorbanan diri. Yang sebenarnya juga guru besar mengakui kalau ia telah mengetahui di balik dari si topeng itu adalah si Kaisar Yinfeng ini, tetapi karena guru besar juga menghormati Yinfeng sebagai seorang kaisar saudara dan juga kaisar paman yang sangat terhormat karena telah memiliki peran yang sangat besar di kekaisaran, apalagi ia merupakan seorang ahli strategi yang tak tertandingi. Yang hal ini menjadi masuk akal karena si pria bertopeng itu memang pandai untuk membuat strategi menjebak guru besar, yang sampai bisa membuat banyak para anggota sekte pemberontak mau untuk bekerja sama menghadapi guru besar. Itu sudah menandakan kalau Yinfeng merupakan seorang ahli strategi tingkatan tinggi. Chimu pun bertanya kenapa Kaisar Yinfeng memberontak. Guru besar menjawab kalau sebenarnya Kaisar Yinfeng ia tidak memberontak kepada pihak keluarga kekaisaran karena Kaisar Yinfeng yang berasal dari keluarga Ling merasa terancam dengan kehadiran dari guru besar yang sangat mendominasi. Kaisar Yinfeng khawatir kalau guru besar akan mengambil alih kekaisaran untuk menjadi kaisar baru dari kekaisaran Yanfeng mereka. Yang sebenarnya guru besar sama sekali tidak memiliki niatan seperti itu, tetapi Kaisar Yinfeng yang terlalu overthinking dan juga selalu berpikiran buruk kepada guru besar yang membuat Kaisar Yinfeng berada di jalan pemberontak karena kekhawatirannya sendiri. Guru besar juga tidak sepenuhnya menyalahkan Kaisar Yinfeng, dan guru besar juga akan tetap untuk menghadiri acara pemakaman dari Kaisar Yinfeng. 足矣。之前国是一些胜利，不，
又怎会乖乖？ Setelah itu guru besar ia kembali ke tempat kediamannya, yang di sana guru besar dibuat kaget karena kediamannya terlalu sunyi, tidak ada para penjaga di sana. Dan setelah guru besar masuk ke dalam kediamannya, ia dibuat kaget karena kediamannya ternyata telah dijebol oleh pihak luar. Yang pihak luar itu mengikat para penjaga dan juga Fu Yuanqing dan juga menyegel kultivasi mereka yang membuat mereka menjadi tidak berdaya. Guru besar membebaskan mereka semua dan juga membuka kultivasi mereka, dan setelahnya meminta penjelasan apa yang telah terjadi pada kediamannya. Si para penjaga mereka tidak mengetahui jelas apa yang terjadi karena kejadiannya begitu sangat singkat, yang dimana mereka tiba-tiba saja langsung tertangkap seperti sebelumnya. Tetapi para penjaga sempat melihat adanya sebuah kilatan cepat yang datang ke kediaman ini, yang kilatan tersebut berasal dari sebuah pergerakan, dan pergerakan tersebutlah yang telah menangkap mereka semua. Setelahnya guru besar melihat ruangan harta yang ia miliki, ternyata semua harta yang dimiliki oleh guru besar telah dicuri. Yang di sana juga adanya pesan yang ditinggalkan oleh sang pencuri tersebut yang memberitahu kepada guru besar bahwasanya sang pencuri yang mengambil kakinya kembali dan juga mengambil semua harta dari guru besar. Yang dari pesan ini kita mengetahui bahwasanya si pencuri ini adalah Paman Li alias Paman Buntung, yang juga tidak hanya itu, Paman Li yang mempermalukan guru besar dengan mengencingi seluruh kediaman dari guru besar, yang membuat seluruh kediaman guru besar menjadi bau pesing, dan guru besar pun langsung memerintahkan kepada para bawahannya untuk langsung membersihkan kediamannya. Dan di sini sedihnya juga guru besar sekarang yang membutuhkan harta-harta untuk kepentingannya bulan ini dan juga biaya untuk memberikan hadiah, apalagi gajian dari guru besar sekarang masih belum cair. Guru besar ia berpikir bagaimana cara ia bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya pada bulan ini, dan di sini guru besar pun memiliki ide untuk meminjamnya dari Cimu karena alasan dari guru besar yang memiliki harga diri yang tinggi, tidak ingin terlihat susah di hadapan para keluarga bangsawan lainnya. Tetapi untuk Cimu, guru besar lebih berani untuk meminjamnya karena Cimu yang baik, rendah hati, dan juga tidak mulut ember, yang jika guru besar meminjam uang dari Cimu maka harga diri dari guru besar juga tidak akan turun. Yang sebenarnya pada situasi ini dengan jabatan dari guru besar ia bisa mendapatkan uang secara instan dengan cara kotor ataupun korupsi. Tetapi guru besar telah memiliki prinsip kehidupannya sangat matang bahwasanya ia tidak akan pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Hal ini juga menjelaskan kenapa guru besar walaupun ia merupakan anggota pejabat tinggi, tetapi ia dalam segi kekayaan bisa dibilang cukup miskin lah. Sedangkan di tempatnya Cimu ia merasakan kalau di kediamannya sekarang memiliki aroma obat yang sangat kaya, yang membuat Cimu menyadari adanya pihak lain yang telah memasuki kediamannya, yang langsung pun Cimu menyuruh kepada Huolier dan juga naga cilin untuk menjaga kediamannya. Dan di sana ternyata adanya 你刚才不是说每天有人给你送吃送？ 哇，这严康国的地铁。 Paman Ma dan juga Paman Li, yang mereka berdua masing-masing membawa kaki dan juga tangan mereka yang buntung. Yang di sini pun sudah jelas bahwasannya orang yang telah mencuri dari kediaman guru besar adalah Paman Li yang mengambil kakinya kembali. Dan pertemuan Cimu bersama dengan Paman Li serta Paman Ma dibuat sangat hangat dengan candaan ringan mereka, yang tujuan lain mereka datang ke tempat Cimu untuk bertanya kepada Cimu apakah bagian kaki dari Paman Li dan juga bagian tangan dari Paman Ma yang telah terputus apakah masih bisa untuk dipasang kembali. Tetapi karena pada pertemuan ini lebih mengarah kepada kehangatan kenangan masa lalu, membuat mereka justru membahas tentang cerita masa lalu terlebih dahulu. Seperti Paman Ma memberitahu kepada Cimu, waktu Cimu masih kecil ia sering sekali mengompol dan juga menangis, yang hal itu membuat Nenek Si frustasi dan Nenek Si hendak untuk mengirimkan Cimu ke desa lain. Tetapi setiap kali Cimu dipindahkan, tiba-tiba saja Cimu secara misterius bisa kembali lagi ke desa mereka, yang sebenarnya itu ulah dari Paman Li yang diam-diam membawa kembali Cimu ke desa mereka, yang membuat Paman Li lah yang memiliki hubungan emosional yang sangat dekat kepada Cimu sewaktu Cimu masih kecil, yang walaupun Paman Li di luar terlihat tidak bisa serius selalu bercanda kemana-mana, tetapi sebenarnya ia merupakan orang yang paling peduli kepada Cimu.
Cimu yang baru mengetahui fakta tersebut kalau dirinya dulu waktu kecil menjadi pengganggu dari paman dan juga kakeknya membuat Cimu merasa bersalah kepada mereka. Tetapi sebenarnya juga dijelaskan kalau itu juga merupakan sebuah pertanda bahwasanya itu merupakan transisi dari mereka yang awalnya tidak peduli kepada Cimu sampai mereka memiliki ikatan emosional kepada Cimu, sampai mereka mau kerepotan merawat Cimu yang hingga sekarang telah tumbuh menjadi seorang pria remaja. 连自己都很难养活。用不着你们养活。既然村长也同意养他， Setelahnya pun Cimu melakukan pemeriksaan dari tangan Paman Li dan juga kaki Paman Ma, yang di sana Cimu singkatnya menemukan hasil bahwasannya kedua bagian tubuh mereka masih bisa untuk disambung kembali, tetapi membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama daripada Kaketu yang pernah Cimu sambung. Yang di sini beda kasus Kaketu, walaupun tubuhnya telah terpisah, tetapi tubuh Kaketu telah dipakai oleh tubuh orang lain, yaitu ketua Roland Emas. Dan sedangkan untuk kaki Paman Li dan juga tangan Paman Ma, kedua bagian tubuh ini tidak pernah terhubung dengan tubuh lain yang membuat tidak adanya aliran darah pada organ tersebut, yang membuat mereka sekarang harus mempersiapkannya terlebih dahulu yang setidaknya 10-15 hari baru setelahnya bisa disambung. Tetapi di tengah pertemuan itu Cimu mendapatkan laporan dari Huoling Er dan juga Naga Cilin bahwasanya mereka kedatangan tamu dari guru besar. Hal ini seketika membuat Cimu panik karena ia takut guru besar telah mengetahui aksi pencurian dari Paman Li dan telah bersembunyi di kediamannya. Cimu pun langsung berusaha untuk menyembunyikan Paman Li dan juga Paman Ma dengan Cimu langsung menemui guru besar yang berada di luar kediamannya. Dan di sana Cimu sudah melihat adanya sikap yang berbeda kepada guru besar, seperti guru besar sekarang menahan malu dan juga penuh kecanggungan. Dan setelahnya guru besar mengatakan agar silaturahmi tidak terputus bolehlah pinjam 100. Guru besar menjelaskan nasib sedihnya yang dimana kediamannya telah dimaling dan juga dirinya sekarang membutuhkan uang untuk memberikan hadiah di upacara layat dari Kaisar Yinfeng. Hal ini membuat Cimu merasa kasihan kepada guru besar yang padahal ia merupakan pejabat bangsawan tetapi hidupnya melarat. Cimu pun meminjamkan uang kepada guru besar dengan jumlah 1000 koin emas yang jumlahnya lebih tinggi dari apa yang diminta oleh guru besar, dan juga Cimu memberikan saran kepada guru besar walaupun guru besar merupakan seorang berbudi tetapi ia tidak perlu sengaja untuk hidup miskin, yang mengartikan sebenarnya guru besar bisa menjadi seseorang yang hidupnya lebih berkecukupan ataupun bisa kaya raya, tetapi guru besar selama ini menolak hal tersebut untuk bisa menjaga hatinya agar tidak terikat dengan duniawi. 你见到我好像并不觉。国师能在高层中安插几人，天生叫必分。 Tetapi setelahnya guru besar menyadari adanya keberadaan dua orang di dalam kediamannya Cimu yang aura kekuatannya ia telah merasakan adanya seorang rulai dan satunya lagi tidak diketahui oleh guru besar. Tetapi Cimu tidak bisa untuk menjelaskannya kepada guru besar, dan guru besar untungnya menghormati permintaan Cimu yang guru besar pergi meninggalkan Cimu dengan sopan. Dan setelahnya Cimu kembali ke tempat pamannya dan Cimu merasa marah kepada pamannya karena telah membuat hidup dari guru besar melarat seperti sekarang. Paman Li menjelaskan kalau ia tidak mencuri banyak di kediaman guru besar. Bahkan di kediaman guru besar tidak adanya uang, dan barang yang paling berharga di kediaman guru besar adalah lukisan dari Paman Bisu yang disimpan oleh guru besar karena guru besar yang kagum kepada Paman Bisu. Jadi sebenarnya guru besar itu memang sangat miskin, tetapi Cimu justru mengagumi guru besar karena guru besar yang hidupnya sangat jujur, bersih dari korupsi. Tetapi Paman Li juga menyerahkan lukisan Paman Tuli kepada Cimu karena Paman Li mengakui lukisan ini yang ngeri-ngeri sedap, yang karena lukisan ini bisa memberikan efek bagi yang melihat lukisan ini sampai mengalami kebutaan dan juga lumpuh. Jadinya Paman Li menyuruh kepada Cimu untuk menyimpan lukisan ini dan tidak membukanya. Dan juga Paman Ma menjelaskan kalau sekarang Paman Tuli entah pergi kemana karena ia mencari keberadaan dari Paman Bisu, yang karena mereka berdua merupakan bestie. Jadinya Paman Li merasa khawatir kepada Paman Bisu yang tiba-tiba saja menghilang. Tetapi Paman Ma menenangkan bahwasanya nanti mereka juga akan ketemu kembali di desa lansia. Setelahnya pun Cimu memulai pengobatan dari Paman Li dan juga Paman Ma, yang di sini pengobatan Cimu juga menggunakan bantuan dari serangga
beracun. Ya, serangga ini berukuran mikroskopik yang berukuran sel darah yang tujuannya untuk bisa mengisi organ tubuh dari Paman Li dan juga Paman Ma yang telah terputus agar bisa terisi kembali dengan darah segar dari Paman Li dan juga Paman Ma. Yang hal ini juga membuat Paman Li dan juga Paman Ma kagum kepada Cimu karena tingkatan penyembuhan Cimu yang seperti dengan Paman Apoteker. Dan di sini juga kita bisa mengetahui kalau Paman Li dan juga Paman Ma meminta tolong kepada Cimu bukan kepada Paman Apoteker karena adanya alasan pribadi yang dimana mereka takut kepada Paman Apoteker, yang mereka tahu Paman Apoteker itu sangat kejam dan juga kaku, jadi sangat sulit untuk meminta pertolongan dari Paman Apoteker. 方才看见画龙点睛，见你已见真龙，元气陡然倍增，我也想去了。 Jadinya mereka lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada Cimu. Singkat cerita, Paman Ma dan juga Paman Li percaya dengan kemampuan Cimu, yang di sini Cimu masih harus mempersiapkan tangan dan juga kaki mereka berdua sebelum bisa dipasang ke tubuh mereka. Jadinya mereka berdua memutuskan untuk menyerahkan tugas itu sepenuhnya kepada Cimu, dan mereka juga sambil menunggu proses tersebut mereka memutuskan untuk melakukan jalan-jalan. Dan juga di pihak dari keluarga bangsawan ataupun Kaisar Yanfeng, di sana pihak keluarga bangsawan mereka memberikan gelar yang besar kepada Cimu, yang kenaikan gelar tersebut juga berpangkat-pangkat karena Cimu yang telah banyak berkontribusi pada peperangan sebelumnya, yang bahkan saking besarnya pangkat Cimu hampir setara dengan Gulinuan. Tetapi secara politik Cimu masih belum diberikan kekuasaan karena Cimu yang merupakan anggota sekte Tiamo, yang Kaisar Yanfeng masih belum sepenuhnya percaya kepada sekte Tiamo. Kembali kepada Cimu, ia melanjutkan pelatihan, yaitu pelatihan dari penguatan Rana Five Elements. Seperti sebelumnya Cimu berfokus pada bintang Mars, kini Cimu melanjutkan pembelajarannya untuk menguasai bintang Saturn ataupun elemen tanah. Ya, singkatnya pembelajaran ini mendapatkan hasil yang memuaskan, yang dimana Cimu mendapatkan transformasi Dewa Sofretnya kembali, yang kali ini bentuk transformasinya memiliki ornamen ular karena transformasi dari bintang Sofret dilambangkan dengan bentuk ular. Tetapi dalam transformasi dari Saturn Sofret ini, Cimu bisa melihat adanya sebuah perbedaan besar karena di sana Cimu melihat adanya sebuah gerbang yang besar dengan adanya sebuah tulisan-tulisan kuno yang Cimu tidak bisa membacanya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya suara dari Kaisar Dutian yang memberitahu kepada Cimu bahwasanya tulisan itu disebut dengan tulisan Yondu, yaitu tulisan yang berasal dari dunia bawah Kaisar Dutian. Cimu pun kaget karena Kaisar Dutian bisa memberikan komunikasi kepada dirinya karena Cimu kira Kaisar Dutian akan tetap diam-diam terus untuk mengawasi dunia atas, tetapi ternyata sekarang ia mencoba untuk berbicara kepada Cimu. Kaisar Dutian pun memberikan tawaran kepada Cimu jika Cimu ingin mengetahui bahasa dari Yondu, Kaisar Dutian bisa mengajarkannya kepada Cimu. Tetapi Kaisar Dutian meminta bayaran kepada Cimu, yang dimana Kaisar Dutian ingin menyuruh kepada Cimu untuk tunduk kepada dirinya menjadi pelayannya. 何必等到现在？ Jadi sekarang Cimu memiliki dua pilihan besar, apakah ia mau menerima tawaran dari Kaisar Dutian demi bisa mempelajari tulisan Yondu agar bisa menemukan rahasia di balik dari gerbang Saturn, atau akan menolaknya karena Cimu yang setia kepada rasnya sendiri, yaitu ras manusia yang memusuhi ras dunia bawah. Dan untuk jawabannya kita akan lanjutkan lagi di konten selanjutnya di minggu depan besok. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你有无数机会可以动手。我们做个交易。